Okay, let's go. Oke, selamat sore semuanya. Selamat sore. Oke, pada hari ini saya membawakan materi tentang perbandingan. Perkenalkan, nama saya Tessa Teresia Brugutu dengan NPM F230049 dari Universitas Kualiti Medan. Oke. Oke, untuk tujuan pembelajaran pada materi ini, satu, menggunakan tabel untuk dapat menyelidiki hubungan antara dua kuantitas yang berubah bersama. Untuk kasus sederhana mengetahui ada hubungan proporsional. Untuk dalam pemahaman tentang kalimat matematika yang menyatakan hubungan antara kuantitas semuanya seperti ini. Dan fokus pada perbandingan antara dua kuantitas dan bagaimana perubahannya. Ulang aja. Ada Bu Mandar toh? Ulang aja nanti. Tunggu Bu Mandar. Videonya. Yuk. Tujuan pembelajaran menggunakan tabel untuk dapat menyelidiki hubungan antara dua kuantitas yang berubah bersama. Untuk kasus sederhana mengetahui ada hubungan proporsional, memperdalam pemahaman tentang kalimat matematika yang menyatakan hubungan antara kuantitas dan fokus pada kebersesuaian antara dua kuantitas dan bagaimana perubahannya untuk hubungan yang dinyatakan dengan kalimat matematika sederhana. Oke, selanjutnya. Tujuan subjek pembelajaran, satu, hubungan antara kuantitas yang berubah bersamaan dapat dinyatakan dalam tabel atau ditulis dalam kalimat matematika menggunakan persegi dan lingkaran. Dapat memahami kuantitas yang berubah dan kuantitas yang tidak berubah dan bagaimana kuantitas tersebut berubah dari tabel. Tujuan jam ke-1, satu, menemukan dua kuantitas yang berubah saat memindahkan 100 jeruk ke dalam keranjang. Kedua, menyatakan hubungan antara dua kuantitas yang berubah dalam kalimat matematika menggunakan persegi dan lingkaran. Alur pembelajaran, mendapatkan gambaran umum tentang hubungan antara dua kuantitas yang berubah dari peristiwa yang pernah dialami. Jika salah satu bertambah, maka yang lainnya akan bertambah juga, atau yang lainnya berkurang. Buatlah lebih mudah untuk dipahami dan menunjukkan peristiwa persegi ke lingkaran dalam sebagai contoh dengan kosakata dan bilangan dari peserta didik. Pada 2 dan 4 yang lainnya juga bertambah, pada 1 dan 3 yang lainnya berkurang. Adik dan saudaranya mendapat kiriman 100 buah jeruk kembali dari nenek. Kemudian mereka memindahkan jeruk tersebut ke dalam kotak keranjang. Buatlah gambar dari situasi ini. Ini adalah gambaran dari situasi yang adik dan saudaranya alami, yaitu mendapat 100 jeruk dari nenek, kemudian mereka memindahkan buah jeruk ini dari keranjang, dari kotak ke keranjang. Oke, tuliskan banyaknya jeruk di dalam kotak, banyaknya jeruk dan keranjang dari jumlah total pada sebuah tabel. Tuliskan banyaknya jeruk di dalam kotak, banyaknya jeruk dalam keranjang, dan jumlah total pada sebuah tabel. Oke, pada pertama, banyak jeruk dalam keranjang 0 dan banyak jeruk dalam kotak 100 buah. Jadi totalnya 100. Untuk selanjutnya, banyak jeruk dalam keranjang 20 buah, banyak jeruk di dalam kotak buah 80 buah. Jadi totalnya 100. Oke, untuk selanjutnya, banyak jeruk dalam keranjang buah ada 40. Bagaimana dengan jeruk dalam kotak? Berapa? Itu 60. Maka totalnya adalah 100. Untuk tabel keempat, banyak jeruk dalam keranjang ada 60 buah dan banyak jeruk dalam kotak ada 40 buah. Jadi totalnya 100 buah. Banyak jeruk dalam keranjang ada 80 buah dan banyak jeruk dalam kotak ada 20 buah. Jadi totalnya 100 buah. Banyak jeruk dalam keranjang ada 100 buah, banyak jeruk dalam kotak
ada 0. Jadi totalnya 100 buah. Ketiga, ketika mereka memindahkan jeruk dari kotak ke keranjang, kuantitas mana yang berubah bersama, kuantitas mana yang tetap dan tidak berubah. Ketika mereka memindahkan jeruk dari kotak ke keranjang, kuantitas yang berubah bersama adalah banyak jeruk dalam kotak berkurang dan banyak jeruk dalam keranjang bertambah. Kuantitas yang tidak berubah adalah total jumlah jeruk, yaitu 100 buah. Oke, aku masuk dulu sebentar di slide ini. Ini kan ada tabel ya. Iya. Terus medianya kenapa tabel lagi? Itu yang ibu lihat. Buat apa dibuat papan bergambar tabel? Kan seharusnya maaf, ibu karena nggak ngingetin dari awal ya. Mau menjelaskan kuantitas gitu kan? Iya, bertambah. Ya kan? Kuantitas bertambah atau berkurang. Jadi kalau boleh saran seharusnya ini saja. Itu kan ada banyaknya jeruk dalam keranjang gitu kan? Kan ada kolom misalnya banyak di atas apa dok? Keranjang, bawah itu apa? Banyaknya jeruk dalam kotak. Atas kotak, Yang bawah keranjang, yang paling atas keranjang, ke bawah kotak. bawah kotak. Kan akan lebih baik kalau medianya misalnya gitu ya, ada buah-buahan atau misalnya diganti tidak harus jeruk, misalnya kelereng atau apa begitu ya. Tapi memang itu benda konkret. Jadi kalau di keranjangnya ada 20, berarti di kotaknya ada berapa? Jadi bukan menggunakan tabel. Tabel itu Bapak Ibu kan bisa cukup membuat di papan tulis. Anak yang disuruh mempraktekkan gitu. Jadi disuruh mempraktekkan di situ dengan misalnya beberapa kelompok mereka mencoba. Kalau ibu buat LKPD, tabel itu berarti jadi lembar tertentu, mereka kan suruh mengisi. Bukan ini dijadikan media untuk mengajarkan di depan. Jadi fungsi medianya menurut saya kurang tepat kalau yang dibuat seperti ini. Jadi jangan semua yang ada di dalam buku itu terus di print, diperbesar, terus ditempel, itu udah jadi media kan. Nggak semuanya begitu. Berbeda misalnya kalau kemarin ada gambar apa gitu ya, nah gambar itu di print jadi besar gitu ya, itu iya. Tapi kalau tabel menurut saya nggak perlu dibuat seperti itu ya. Kan tabel kan bisa di print, kasih ke siswanya, mereka melakukan aktivitas. Kalau ibu mau nyoba di depan pakai benda-benda konkret, menurut saya itu akan lebih tepat gitu. Itu aja. Sebentar, boleh dimatikan dulu, Mas. Ibu mohon maaf yang pertama. Oke, teman-teman mohon kerjasamanya ya. Oke, misalkan banyaknya jeruk dalam keranjang yaitu persegi dan banyaknya jeruk dalam kotak itu lingkaran. Tuliskan kalimat matematika yang menyatakan hubungan antara persegi dan lingkaran. Untuk menyatakan hubungan antara jeruk dan kotak dan jumlah jeruk dalam keranjang dapat ditulis sebagai lingkaran tambah persegi sama dengan 0, di mana 0 adalah jumlah total jeruk yang tetap 100. Selanjutnya, tujuan jam kedua, menyelidiki hubungan antara waktu dan panjang lintasan ataupun jarak. Alur pembelajaran berdasarkan tabel hasil penyelidikan, nyatakan hubungan antara waktu yang dibutuhkan dan panjang lintasan dalam diagram, dan pikirkan apakah hubungan yang berubah bersama berlaku. 1. Apa yang terjadi dengan jarak ketika waktu yang ditentukan untuk dipelajari pelari meningkat? Mendapatkan gambaran kasar tentang cara membuatnya dari tabel, dari pengalaman peserta didik dan gambaran tabel hasil penyelidikan. Beritahu peserta didik bahwa ketika yang satu kuantitas bertambah, begitu pula kuantitas yang lainnya. Selain itu, buatlah mereka tertarik pada kegiatan penyelidikan dengan menggunakan diagram seperti pada penemuan keteraturan pada jam pelajaran sebelumnya.
Gambarlah satu selai A, B, dan C ke dalam diagram. Kemudian tuliskan apa yang ditemukan di buku catatan. Membaca skala waktu dan skala tinggi dan hubungkan secara horizontal dengan panah. Memanfaatkan ekspresi peserta didik sebagai contoh, mencoba membaca dan memahami nilai numerik di antara grafik dan meminta mereka memperhatikan jarak yang ditempuh per detik. Oke, untuk memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, di kampung-kampung diadakan lomba balap karung, yaitu lomba lari di mana pesertanya memakai karung sambil berlari pada lintasan. Seperti ditunjukkan pada gambar di bawah ini, panjang lintasan adalah 60 meter. Seorang anak mencatat waktu dan jarak yang ditempuh oleh seorang anak peserta pada sebuah tabel. Next. Ini adalah tabel yang dicatat oleh anak tersebut. Setelah 3 detik, kita menyatakan bahwa jarak yang telah ditempuh adalah 9 meter. Seperti pada diagram B, jaraknya 9 meter. Pernyataan bahwa setelah 3 detik jarak yang ditempuh adalah 9 meter adalah benar. Hal ini terlihat pada tabel waktu dan jarak yang diberikan, di mana pada waktu ketiga jarak yang telah ditempuh adalah 9 meter. Berapa meter jarak yang telah ditempuh setelah 1 detik? Untuk mencari jarak yang telah ditempuh setelah 1 detik, kita dapat melihat perubahan jarak selama 3 detik pertama. Dari tabel waktu dan jarak, kita dapat melihat bahwa antara waktu 0 detik dan 3 detik jarak bertambah sebesar 9 meter. Oleh karena itu, jarak yang telah ditempuh setelah 1 detik adalah 3 meter. Dari tabel tersebut, kita melihat perbandingan pada detik 0 itu adalah 0 dan waktu 3 detik itu 9. Jadi kita melihat perbandingan 1:3. Oke. Bagaimanakah kamu tahu berapa jarak yang telah ditempuh setelah 12 detik dan 15 detik? Untuk mengetahui jarak yang telah ditempuh setelah 12 detik dan 15 detik, kita dapat menggunakan pola kenaikan jarak yang terlihat dari tabel waktu dan jarak. Dari waktu 0 detik sampai 3 detik, jarak bertambah 9 meter. Dari setiap detiknya selanjutnya jarak akan bertambah sebesar 3 meter. Jadi pada 1 detik bertambah 3 meter, dan detik kedua yaitu 6 meter, begitu juga selanjutnya. Itulah tabel waktu dari start dan jarak yang ditempuh oleh peserta. Waktu yang dihabiskan mulai dari start adalah persegi, detik, dan jarak yang telah ditempuh adalah 0 dalam meter. Jika persegi bertambah, maka 0 juga ikut bertambah. Isilah tabel waktu dari start dan jarak yang ditempuh oleh peserta didik. Oke, 0 detik, jaraknya itu 0 meter. Oke, pada detik pertama jaraknya 3, dan detik kedua jaraknya 6. Jarak ketiga, detik ketiga jaraknya 9. Dari hal ini kita dapat perbandingan 1:3. 1:3. Jadi setiap 1 detik berbeda 3 meter. Okay, next. Dengan demikian, kita dapat mengisi tabel waktu dan jarak sebagai berikut. Waktu dan jarak, ini adalah tabel yang sudah kita isi. Waktu yang dihabiskan mulai dari start sampai 7 detik. Jarak yang telah ditempuh adalah 21 meter. Jika waktu yang dihabiskan bertambah, maka jarak yang ditempuh juga akan ikut bertambah sesuai pola yang telah ditentukan. Ketika waktu persegi dalam detik bertambah 2 kali, 3 kali, 4 kali, dan seterusnya, kita lihat bagaimana jarak yang ditempuh juga ikut berubah. Istilah persegi di bawah ini dengan suatu bilangan. Ketika waktu persegi bertambah 2 kali, 3 kali, dan 4 kali, dan seterusnya, perubahan jarak yang ditempuh dalam lingkaran juga akan bertambah sesuai dengan pola yang dapat dilihat dari tabel. Dari tabel waktu dan jarak yang diberikan dapat dilihat bahwa jarak yang ditempuh oleh peserta bertambah sebesar 3 meter setiap detiknya. Oleh karena itu, perubahan jarak yang ditempuh adalah 3 meter setiap kali waktu bertambah 1 detik.
Peserta dididik disuruh untuk mengisi tabel yang di bawah ini. Pada waktu pertama, waktu 1 itu dikali 2, begitu juga di bawahnya. Pada jarak 3 meter itu dikali 2, jadi totalnya ada 6. Jarak ke 3 dikali 3 jadi 9. Jarak ke 3 dikali 4 itu 12. Itu setiap jarak dikali, setiap detik juga dikali. Ketika waktu detik bertambah 2 kali, 3 kali, 4 kali dan seterusnya, bagaimana perubahan jarak yang ditempuh? Ketika waktu detik bertambah 2 kali, 3 kali dan 4 kali dan seterusnya, maka jarak yang ditempuh juga akan bertambah 2 kali, 3 kali dan 4 kali dan seterusnya. Pada tujuan jam ketiga, membaca tabel dan memahami dan merangkum arti proporsi. Latihan 1, merangkum jumlah ballpoint setiap kemasan ke dalam tabel. Setiap kemasan berisi 15 ballpoint dan banyaknya ballpoint yang sesuai dengan banyak kemasan. Latihan kedua, mencari tahu apakah ada hubungan proporsional. Mintalah peserta didik memeriksa tabel sambil menggambar panah dan minta mereka mengungkapkan hubungan proporsional dengan kata-kata. Oke, selanjutnya. Sebuah toko alat tulis menyimpan ballpoint dalam kemasan. Setiap kemasan berisi 15 ballpoint. Banyaknya ballpoint yang tersedia adalah, jika banyaknya kemasan 1, 2, 3 dan seterusnya, temukan nilai yang bersesuaian dan tuliskan hasilnya pada sebuah tabel. Oke, peserta didik disuruh untuk menuliskan hasil pada tabel. Banyaknya kemasan pertama isinya ballpoint adalah 15. Pada kemasan kedua itu 30. Banyaknya kemasan 3, banyaknya ballpoint adalah 45. Jadi setiap banyaknya kemasan itu 1 dan banyaknya ballpoint itu 15. Jadi perbandingannya 1:15. Untuk menentukan nilai yang bersesuaian dalam tabel, kita perlu mengalihkan jumlah kemasan dengan ballpoint dalam setiap kemasan. Banyak kemasan dan banyaknya ballpoint. Kedua, sebanding dengan apakah banyaknya ballpoint? Banyaknya ballpoint sebanding dengan jumlah kemasan. Setiap kali jumlah kemasan bertambah 1, jumlah ballpoint juga bertambah sebanyak 15. Hal ini karena setiap kemasan berisi 15 ballpoint. Jadi proporsi untuk banyaknya ballpoint dan banyaknya kemasan selalu tetap, yaitu 15. Tujuan yang keempat, menangkap perubahan luas dan jajar genjang yang kongruen dihubungkan secara horizontal. Alur pembelajaran, menemukan dua kuantitas yang berubah bersama dan menyatakannya dalam kalimat matematika yang menggunakan persegi dan lingkaran. Tuliskan rumus untuk mencari luas jika ada 1 jajar genjang dan juga luasnya jika ada 2 atau 3 jajar genjang. Apa yang berubah dan apa yang tidak berubah? Setelah memastikan rumusnya, buat peserta didik mengerti akan maksud dari soal dibanding hanya menerapkan bilangan tersebut untuk mendapatkan luasnya. Tuliskan kalimat matematika dengan persegi dalam sentimeter sebagai alas dan lingkaran dalam sentimeter kuadrat sebagai luas. Karena tingginya konstan, biarkan diekspresikan dalam nilai numerik. Meminta peserta didik memperkirakan bagaimana perubahannya dan membuat mereka tertarik mengenai apakah ada hubungan proporsional yang sama seperti jam pelajaran sebelumnya. Next. Oke, ada sejumlah jajar genjang kongruen yang alasnya 3 cm dan tingginya 5 cm. Dibentuk jajar genjang yang lebih besar dan menggabungkan mereka seperti ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Hitunglah luas keseluruhan. Oke, ini adalah jajar genjang yang alasnya 3 cm dan tingginya 5 cm. Ini adalah jajar genjang yang diurutkan di 1,
1, 2 dan 2, 3. Tuliskan rumus untuk luas sejar genjang dan periksalah manakah dua unsur yang berubah bersamaan. Lalu unsur apa yang tidak berubah? Rumus untuk luas sejar genjang adalah rumus dari sejar genjang adalah luasnya alas dikali tinggi. Oke, tadi alasnya itu 3 cm dan tingginya itu 5 cm. Jadi 3 dikali 5 sama dengan 15 cm persegi. Unsur yang berubah bersama adalah alas dan tinggi. Sedangkan unsur yang tidak berubah dalam perbandingan antara luas dan tinggi yaitu 3:5. Tuliskan kalimat matematika dengan menggunakan persegi dalam sentimeter sebagai alas dan lingkaran dalam sentimeter persegi sebagai luas. Kalimat matematika dengan menggunakan persegi sentimeter sebagai alas dan lingkaran dalam sentimeter kuadrat sebagai luas adalah sejar genjang dengan alas sentimeter dan tinggi 5 cm memiliki luas lingkaran dalam sentimeter persegi. Tuliskan hubungan antara luas dan alas dan luas dari sejar genjang tersebut pada tabel. Hubungan antara alas dan luas sejar genjang pada tabel adalah sebagai berikut. Oke, terlihat pada alasnya tadi 3 dan luasnya 15. Apabila alasnya 6, maka luasnya adalah 30 cm persegi. Apabila alasnya 6 cm, maka luasnya 45 cm persegi. Apakah luas sejar genjang sebanding dengan alasnya? Tuliskan alasannya. Luas sejar genjang tidak sebanding dengan alasnya. Alasnya meningkat secara linear dan dengan interval 3 cm, sedangkan luasnya meningkat secara kuadritik dengan interval 15 cm persegi. Jadi perubahan alasnya tidak menyebabkan perubahan yang sama dalam luasnya. Tujuan kelima, menangkap perubahan luas dari segitiga yang tingginya dinaikkan 1 cm setiap langkahnya. Alur pembelajaran. Menuliskan rumus untuk menemukan kuantitas yang berubah dan kuantitas yang tidak berubah. Tulislah rumus untuk menemukan luas pada saat tinggi segitiga adalah 1 cm dan saat luasnya adalah 2 cm. Dan tinggi bagaimana yang berubah bersama dengan bagian yang lainnya. Menerapkan nilai numerik dalam rumus untuk membuat kalimat matematika dan menghubungkan dengan gambar sesuai variabel dan konstanta dapat ditentukan. Tinggi segitiga dinaikkan sebesar 1 cm seperti ditunjukkan di samping. Setiap 1 meter naik menjadi 2 cm dan 3 cm dan selanjutnya. Tuliskan rumus untuk luas segitiga dan telitilah unsur manakah yang berubah bersama, unsur manakah yang tetap. Rumus segitiga rumus luas segitiga setengah kali alas kali tinggi. Unsur yang berubah bersama adalah tinggi segitiga yang telah dinaikkan sebesar 1 cm, sementara unsur yang tidak berubah adalah alas segitiga. Tuliskanlah hubungan antara tinggi dan luas segitiga pada tabel. Ini adalah tabel hubungan antara tinggi dan luas segitiga pada tabel. Pada tinggi 1 cm, maka luasnya 3 cm persegi. Pada tinggi 2 cm, maka luasnya 6 cm persegi. Begitu selanjutnya.
Apakah luas segitiga sebanding dengan tingginya? Tuliskan alasannya. Ya, luas segitiga sebanding dengan tingginya. Kenaikan tinggi segitiga sebesar 1 cm akan membuat luas segitiga menjadi 3 cm persegi, 6 cm persegi, 9 cm persegi, dan seterusnya. Hal ini dapat dilihat dari tabel di mana setiap kenaikan segitiga sebesar 1 cm mengakibatkan kenaikan luas segitiga sebesar 3 cm persegi. Tuliskanlah ekspresi dengan menggunakan cm sebagai persegi dan lingkaran sebagai cm sebagai luas. Ekspresi dengan menggunakan cm sebagai alas dan cm persegi sebagai luas adalah sebagai berikut. Alas segitiga sebagai persegi dalam cm dan luasnya dalam lingkaran dalam cm persegi. Jika luasnya segitiga 30 cm persegi, berapa cm kah tingginya? Oke. Rumus luas adalah setengah kali alas dikali tinggi. Luasnya 30 cm dan alasnya 6 cm dan ditanya tingginya. Untuk menghitung itu 30 sama dengan setengah dikali 6 yaitu 3 dikali tinggi. Tinggi sama dengan 30 dibagi 3 dibagi 30. Tinggi sama dengan 10 cm persegi. Tujuan jam ke-6: memeriksa hal-hal yang telah dipelajari, menyelidiki hubungan proporsional antara perpanjangan pegas dan berat beban. Alur pembelajaran: temukan dua kuantitas proporsional dan nyatakan dalam kalimat matematika yang menggunakan persegi dan lingkaran. Persegi untuk peserta didik yang tidak bisa membaca situasi soal dari 1 sampai 3. Perlihatkanlah diagram dan gambar. Minta peserta didik untuk memasukkan bilangan dari 1 sampai 3 nilai dalam bentuk persegi untuk menemukan nilai dalam bentuk lingkaran. Sekalian dan membuat tabel korespondensi sederhana. Setelah itu, ketika persegi menjadi 2 kali, 3 kali, dan seterusnya, pastikan bahwa lingkaran yang bersesuaian juga menjadi 2 kali, 3 kali, dan seterusnya. Menyelidiki hubungan antara panjang dan berat kawat dan menyatakan hubungan proporsional dalam kata-kata dan kalimat matematika. Selain itu, menemukan berat semua panjang dengan memanfaatkan hubungan proporsional. Saat kita menggunakan ungkapan apakah yang sebanding dengan apa, apakah yang mengacu pada variabel terikat dan kasus masalah ini, bola peserta didik memahami bahwa berat berubah seiring perubahan panjang. Diberikan 2 kuantitas berikut. Kuantitas manakah yang sebanding dengan kuantitas lainnya? Jika kedua kuantitas sebanding, tuliskan kalimat matematika yang menyatakan hubungan antara persegi dan lingkaran. Oke, ada 3 kasus. Kasus pertama yaitu persegi dalam sentimeter sebagai sisi dan lingkaran dalam sentimeter persegi sebagai luas persegi. Kasus kedua, persegi dalam sentimeter sebagai panjang dan lingkaran sebagai sentimeter sebagai lebar persegi panjang dengan keliling 26 cm. Ketiga, persegi dalam permen dan harga dalam lingkaran ketika membeli permen yang masing-masing harganya Rp300 per biji. Dalam kasus 1, kuantitas yang sebanding adalah persegi dan lingkaran. Penulisan matematika yang menyatakan hubungan antara kuantitas tersebut adalah berbanding lurus dengan lingkaran. Dalam kasus kedua, kuantitas yang berbanding lurus dengan kuantitas lainnya adalah panjang dan lebar persegi panjang. Dengan kata lain, panjang dan lebar persegi panjang itu senilai atau berbanding lurus satu sama lain. Dalam kasus 3, ketika jumlah permen meningkat 1 biji, harganya akan meningkat sebesar Rp300. Oleh karena itu, permen dan harga memiliki hubungan linear atau dibilang berbanding lurus. Ayo amati antara panjang
persegi dalam meter dan berat lingkaran dalam gram. Dari kawat yang beratnya 20 gram dengan panjang 1 cm. Tuliskan hubungan antara panjang dan berat dalam tabel. Tulislah hubungan antara panjang dan berat. Tuliskanlah hubungan panjang dalam 1 meter beratnya 20 gram dan panjang pada 2 meter beratnya 40 gram. Panjang 3 meter beratnya 60 gram. Jadi perbandingan pada panjang dan berat ini 1 dibanding 20. Setiap 1 meter dikali 20 gram. Kuantitas manakah yang berbanding lurus atau senilai dengan kuantitas yang lainnya? Kuantitas yang berbanding lurus atau senilai dengan kuantitas lain adalah panjang kawat dan berat kawat dalam gram. Ketika persegi meningkatkan sebesar 1, seberapa banyak lingkaran meningkat? Ketika panjang meningkat 1 sebesar 1, besar kawat akan meningkat dengan jumlah yang tidak diketahui. Next. Oke, panjang dalam meter ya. Ini adalah hasil tabel yang sudah kita tadi kerjakan. Terlihat bahwa setiap panjang 1 meter beratnya 20. Jadi setiap panjangnya dikali 1, beratnya akan juga dikali 20. Tuliskanlah kalimat matematika sebagai hubungan persegi dan lingkaran. Kalimat matematika yang menyatakan hubungan persegi dan lingkaran adalah berat dalam lingkaran gram berbanding lurus dengan panjang dalam persegi yaitu Meter. Jika panjangnya 2,4 meter, temukan berat kawat yang sesuai. Jika panjang kawat adalah 2,4 meter, maka berat yang sesuai dalam lingkaran dapat dihitung dengan rumus lingkaran sama dengan 20 kali persegi. Substitusi panjang kawat ke dalam rumus tersebut. Lingkaran 20 kali 2,4 lingkaran sama dengan 48. Jadi berat yang sesuai adalah 44 gram. Oke. Untuk materi tentang perbandingan, terima kasih. Apa ada salah kata saya mohon maaf. Selamat sore.